Oke, lupakan dulu soal harga Bitcoin yang naik turun, soal spekulasi, atau soal jadi kaya mendadak. Kali ini kita mau bahas sisi lain dari Bitcoin yang, jujur aja, jauh lebih penting dan jarang banget diomongin. Perannya sebagai jalur penyelamat di tengah krisis. Yuk, kita bedah sama-sama. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau besok pagi Anda bangun, cek rekening dan saldonya nol? Seluruh tabungan, hasil kerja keras bertahun-tahun, hilang gitu aja. Nggak bisa diakses. Wah, ngeri banget kan? Nah, buat jutaan orang di berbagai negara, skenario mengerikan tadi itu bukan lagi pertanyaan gimana kalau. Itu adalah kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Dan justru di tengah kekacauan inilah, sebuah teknologi digital mulai menunjukkan fungsi yang sama sekali nggak terduga. Jadi, fungsi inti pertama Bitcoin di saat krisis itu ibarat sebuah perisai. Saat mata uang suatu negara hancur lebur, nilainya anjlok gara-gara hiperinflasi, Bitcoin hadir sebagai kartu pengaman digital. Sebuah cara buat melindungi sisa-sisa kekayaan yang mereka punya. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung contohnya di Argentina. Di sana, orang-orang begitu terima gaji, banyak yang langsung mengubahnya ke Bitcoin. Kenapa? Soalnya kalau gaji mereka tetap dalam bentuk peso, besok paginya nilainya bisa jadi udah anjlok drastis dimakan inflasi. Jadi Bitcoin benar-benar jadi sekoci digital buat menyelamatkan daya beli mereka. Dan jangan salah, ini bukan fenomena kecil-kecilan. Coba lihat Turki. Gila kan? Lebih dari separuh penduduknya udah pernah pakai kripto. Ini bukan karena ikut-ikutan tren, tapi ini adalah respon langsung karena mata uang mereka, lira, nilainya anjlok parah. Skalanya menunjukin betapa mendesaknya kebutuhan akan sebuah alternatif. Nah, kutipan dari para pengguna di Nigeria ini menurut saya ngena banget. Di tengah inflasi yang gila-gilaan, mereka melihat Bitcoin bukan sebagai cara untuk jadi kaya, tapi sebagai cara untuk tidak jadi miskin. Paham kan bedanya? Ini murni alat pertahanan, semacam emas digital untuk jangka panjang. Oke, selain jadi perisai inflasi, ada fungsi krusial kedua, Bitcoin sebagai kunci kebebasan finansial. Maksudnya, ini adalah alat untuk bisa lepas dari jerat kontrol pemerintah, terutama saat sistem perbankan dibekukan atau akses ke uang sendiri dibatasi secara ketat. Contoh paling jelas ada di Lebanon. Waktu sistem perbankan mereka lumpuh total, warganya nggak kehabisan akal. Gini caranya, keluarga mereka di luar negeri kirim Bitcoin. Lalu di Lebanon, si penerima ini ketemuan langsung sama pedagang perorangan atau peer-to-peer buat menukar Bitcoin itu jadi uang tunai. Ini adalah kedaulatan finansial dalam praktiknya. Konsep ini berlaku di banyak situasi. Di Afghanistan, Bitcoin jadi satu-satunya jalur penyelamat bagi banyak perempuan untuk menerima bantuan. Di Kanada, dipakai untuk melawan pembekuan aset saat ada protes besar. Kenapa bisa? Ya karena Bitcoin itu terdesentralisasi. Nggak ada bank atau pemerintah yang bisa seenaknya membekukan akun atau menghentikan transaksi. Intinya adalah soal kendali. Selanjutnya, kita lihat gimana Bitcoin bisa merevolusi bantuan kemanusiaan. Coba pikirin deh, kalau ada perang atau bencana, bank hancur. Gimana cara ngirim bantuan biar sampai ke yang butuh? Nah, makin ke sini, jawabannya adalah lewat jalur digital. Lihat angka ini. Gede banget, 212 juta dolar. Sejumlah itulah donasi dalam bentuk kripto yang terkumpul untuk Ukraina pas invasi dimulai. Yang bikin luar biasa itu kecepatan dan skalanya, jauh melampaui sistem donasi konvensional. Dan ini terjadi di momen yang paling kritis. Angka ratusan juta dolar itu juga bukan cuma angka di layar ya. Dana itu langsung berubah jadi barang-barang nyata yang menyelamatkan nyawa. Jadi perlengkapan medis, rompi anti peluru, makanan, sampai bantuan tunai langsung buat warga yang harus mengungsi. Ini dampak nyata dari bantuan digital. Cerita yang mirip juga ada di Gaza. Waktu bank dan ATM hancur, Bitcoin dan stablecoin, kripto yang nilainya dipatok ke dolar, jadi satu-satunya cara bagi para pedagang untuk bisa mengimpor barang kebutuhan pokok. Bahkan LSM besar seperti Save the Children juga pakai kripto buat menyalurkan bantuan ke area-area yang sudah tidak ada banknya sama sekali. Tapi, oke, kita harus seimbang. Ceritanya nggak selamanya indah. Sekoci penyelamat ini nggak sempurna. Menggunakan Bitcoin di tengah situasi krisis itu juga datang dengan berbagai risiko dan tantangan yang sangat nyata, bahkan berbahaya. Nah, ini dia masalah utamanya, volatilitas. Harganya bisa naik turun dengan sangat liar. Memang, untuk jangka panjang, Bitcoin bisa jadi pelindung nilai. Tapi untuk jangka pendek, ini bahaya. Bayangkan saja, buat orang yang hidupnya pas-pasan, penurunan harga yang tiba-tiba itu bisa jadi bencana. Selain itu, ada kelemahan fundamental lainnya. Bitcoin itu butuh listrik dan internet. Kalau nggak ada dua itu, ya udah, nggak bisa dipakai.
Contohnya di Venezuela, waktu ada mati lampu massal, ekonomi kripto lokal mereka langsung lumpuh. Dan yang lebih jahat lagi, di mana ada keputusasaan, di situ pasti ada penipu yang siap memangsa. Salah satu yang paling sering muncul adalah skema Ponzi. Ini modus penipuan klasik yang menjanjikan untung besar dengan risiko kecil. Padahal, mereka cuma gali lubang tutup lubang, bayar investor lama, pakai uang dari investor baru. Dan dunia kripto yang belum banyak aturan ini jadi lahan subur buat mereka. Contoh tragisnya itu kasus Rainbow X de San Pedro. Ribuan orang yang lagi putus asa, yang niatnya cuma mau menyelamatkan sisa tabungan mereka, malah ludes semua kena tipu investasi kripto bodong. Ini pengingat yang menyakitkan kalau alat yang kuat ini bisa jadi pedang bermata dua. Jadi untuk merangkum semua ini ada analogi yang bagus banget. Bayangkan mata uang fiat, uang yang kita pakai sehari-hari, itu kayak kapal yang bocor. Terus-terusan kemasukan air karena inflasi. Nah, Bitcoin itu ibarat skoci penyelamat yang terbuat dari baja. Emang sih, perjalanan di atas skoci itu goyang banget, ombaknya kenceng, tapi strukturnya kokoh. Karena jumlahnya terbatas, skocinya itu sendiri dijamin gak akan tenggelam. Ini semua akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah peran Bitcoin di tengah krisis ini cuma solusi darurat saja? Semacam plaster untuk menutupi luka di sistem yang sudah bobrok? Atau, jangan-jangan kita ini sedang menyaksikan kelahiran cetak biru untuk sebuah sistem keuangan global yang benar-benar baru, yang lebih kuat dan terdesentralisasi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.